Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semantiers, kembali lagi bersama kita nih di podcast Ramadan SMA Negeri 3 Depok. Boleh dong tepuk tangannya Ibu. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di kesempatan ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita pula ya Bu sebagai umatnya. Perkenalkan sebelumnya, saya Diva Aulia dari kelas 11 IPS 1 selaku host nih Bu pada podcast Ramadan kali ini. Nah teman-teman, pada podcast kali ini topik yang akan kita bahas tuh menurut aku sangat menarik ya Bu, yakni mengenai bulan suci Ramadan dalam bingkai kewirausahaan yang akan dibawakan oleh guru-guru superstar kita ini yang super keren. Siapa lagi kalau bukan Bu Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada juga Ibu Desta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Ibu. Jadi ibu-ibu di sini adalah guru-guru PKWU ya Bu di SMA Negeri 3 Depok. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat selalu ya Bu, dan selalu Amin. mendapatkan lindungan juga dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja kali ya Bu ke pertanyaan pertama. Yang pertama nih Bu, berkaitan dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan pada saat bulan puasa? Boleh silahkan Ibu yang mana dulu nih yang mau jawab? Ya. Kalau menurut saya ya, untuk pada saat sekarang ini, dimana kita kan lagi menyambut bulan suci Ramadan ya, ini sangat berkaitan banget ya dengan Ya. pelajaran kita juga PKWU, dimana kita juga belajar masalah mengenai pengolahan ya, karena di saat sekarang ini orang banyak banget nih sudah punya planning ya kan. Sebelum kita ke bulan puasa saja orang sudah mulai kira-kira nanti apa ya yang harus kita lakukan pada saat pas bulan puasa gitu kan. Jadi sudah ada rencana-rencana ke depan, apalagi bagi orang yang memiliki suatu usaha ya. Terus juga kita bisa membuat sesuatu yang mungkin memiliki nilai jual ya kan. Dan di sini banyak sekali kira-kira kalau masalah usaha itu kan banyak banget ya, Banyak ya kan. Dari masalah pengolahan, terus juga cara kita mau menjual apa nih kira-kira kalau misalnya bulan puasa kira-kira banyak nih ya kan orang yang membuka apa ya istilahnya untuk makanan, minuman ya kan, karena setiap manusia itu kan butuh makan, butuh minum ya kan. Terus juga makanan itu kan banyak ya, minuman juga banyak sekarang, apalagi beraneka ragam, bukan hanya makanan-makanan yang mungkin sudah biasa ya kan, ya kayak misalnya makanan yang mungkin sudah tradisi gitu kan orang-orang sekarang ya. Terus juga sekarang juga banyak banget nih yang makanan-makanan yang kekinian yang akhirnya itu pun diolah ya kan, dibuat oleh orang-orang yang memiliki pikiran atau apa ya istilah kata, punya ide-ide yang kreatif karena yang namanya seorang wirausaha itu pola pikirnya itu ya istilahnya gimana caranya nih kita ya kan buat sesuatu yang memiliki nilai jual gitu loh ya kan, bukan hanya berupa makanan ya Bu Desta ya. Betul. Tapi juga bisa saja berupa pakaian ya kan, mukena apalagi gitu ya, Bu. ya Benar. gitu. Itu aja sih, pakaian dan banyak ya. Iya, nah setuju banget nih apa yang udah dibilang sama Bu Era. Jadi kalau kita lihat dari peluang usahanya di bulan Ramadan ini sangat besar. Pasarnya juga banyak, kebutuhan banyak. Nah ini jadi peluang nih buat kita. Apa yang bisa kita jadikan peluang usaha di sini? Banyak, mulai dari makanan berbuka, makanan beratnya juga, belum lagi minumannya. Itu baru dari segi makanannya aja nih. Udah gitu bulan puasa tuh kita pasti kebutuhan menggunakan alat-alat ibadah lebih sering dan lebih banyak. Otomatis mau kena kita ada saatnya nih ganti sejadah, ganti. Apalagi mungkin kita ke masjid nih yang biasanya pakai mau kena, ya udah saatnya ini kita mau lebih bagus, Lebih cantik nih. gitu ya, Mungkin Bu. ada yang diincar tuh di masjid gitu kan. Betul. Nah itu jadi peluang usaha juga buat kita, gimana kita buat mau kena yang unik-unik nih, yang baru, yang tren, mungkin bahannya atau dari motifnya. Jadi kita lebih senang lagi ibadahnya. Itu kedua dari segi ibadah. Lalu belum lagi nanti nih lebaran. Orang puasanya aja belum udah sibuk mau Ya, nyari betul, nih kita betul itu, baju Bu. lebaran apa nih yang lagi nih di sini gitu kan.
Nah, jadi itu juga bisa jadi peluang usaha buat kita. Nah, karena adanya itu, apalagi terlebih di bulan puasa nih, kita kan juga jangan melulu mikirin money, uang gitu terus-terusan nih bulan puasa mikirin masih uang terus nih gini, kita kapan dapat pahalanya gitu kan. Nah, kita bisa menyisipkan kegiatan yang di kewirausahaan tapi kita juga bisa nih menghasilkan pahala. Misalnya sedekah. ya, sedekahnya betul. Jadi kita misalnya bikin program ketika kita berdagang sesuatu, berjualan sesuatu, berapa persen dari produk yang kita dagangkan akan kita sumbangkan. Nah, jadi itu juga bisa jadi metode pemasaran tuh. Misalnya teman-teman jualan kue nih, nah nanti keuntungannya mau dibagikan loh ke anak-anak panti asuhan, misalnya berapa persen. Nah, jadi yang beli juga, oh boleh deh beli di sini sekalian, emang kita butuh kue dan kita juga jadi bisa bersedekah gitu. Ada manfaatnya begitu di bulan betul. Ya, ditambah bulan lagi Ramadan. ya, ditambah lagi sekarang itu kita nggak harus berjualan di satu tempat, ya kan? betul. Kita kan Online sekarang ya, kita Bu. bisa memanfaatkan yang namanya bisnis online, Ya, ya kan? ya. Nah, disinilah kreativitas seorang wirausaha itu terpacu, ya kan? Oh iya, ternyata sekarang ini bukan hanya orang-orang yang biasa-biasa saja yang berjualan, anak-anak pun sekarang banyak ya, Iya, anak muda benar. juga banyak. Terus juga kita bisa mempergunakan media sosial, ya kan? Media sosial itu bisa kita gunakan untuk sesuatu hal-hal yang positif, ya kan? Terus juga kita bisa menawarkan produk kita itu melalui, mungkin kalau misalnya kita punya banyak grup ya, pergunakanlah Oh gitu iya, kan ya. betul. Kita bisa menawarkan, terus juga kan kita bisa bikin status, tapi bukan status yang macam-macam lagi, ya kan? Status yang mungkin ini saya ya istilahnya berjualan seperti ini gitu kan ya, apa-apa saja menunya gitu. Terus juga Instagram itu juga bisa kita manfaatkan. Dibandingkan untuk hal-hal negatif, lebih baik untuk kita Iya. berkarya, Iya, berjualan benar, gitu ya. benar. Jadi sesuatu hal yang positif bisa Iya, kita betul gunakan. banget. Oke, lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih biar produk kita nih bisa diminati masyarakat dibandingkan produk-produk lainnya? Kan pasti banyak banget tuh pesaing-pesaingnya Bu. Itu kira-kira gimana sih caranya biar kita bisa tetap paling maju gitu lah istilahnya? Ya, kita kalau misalnya produk kita bisa diminati oleh masyarakat, pertama mungkin kadang-kadang orang juga suka apa ya istilah, kalau misalnya produk baru gitu kan ya, mungkin kalau misalnya makanan yang biasa mungkin orang udah nggak aneh aja ya, udah nggak aneh lah ya. Terus juga kalau misalnya kita mau menawarkan produk baru, oh ini belum nih, ya kan? Yang namanya persaingan itu pasti ada, ya kan? Ya. Terus juga kita buat sesuatu yang berbeda, ya kan? Mungkin dari bahan mungkin bisa semuanya sama ya. Misalnya kayak contohnya lontong lah ya, istilahnya hal yang kecil, ya kan? Lontong mungkin biasanya orang pakai beras atau nasi gitu lah ya, terus akhirnya diisinya dengan sesuatu, mungkin kita bisa sesuatu yang berbeda lagi, ya kan? Itu makanan yang kecil ya. Tapi kalau misalnya pokoknya dari bahan baku yang sama, kita bisa membuat sesuatu yang berbeda, ya kan? Terus juga bagaimana cara kita pengemasannya gitu kan ya, itu pun akan terlihat dari pengemasannya saja, ya kan? Terus juga dilihat lagi dari harga, ya kan? Harga pun mempengaruhi gitu loh. Ibaratnya oh kelihatannya makanan ini apa ya istilahnya bagus ataupun enak dan lain sebagainya, dianggapnya mahal, enggak juga sih gitu kan ya, tergantung bagaimana cara kitanya gitu kan ya. Terus juga cara kita mempromosikannya, ya itu hal yang penting ya deh ya gitu. Jadi sesuatu yang bisa diminati oleh masyarakat tergantung juga dari Kitanya kita sebagai gitu loh. pengusaha gitu. Iya, ya Jadi- kita mungkin nggak bukan pengusaha yang Iya, besar ya. benar. Gitu. Ya, jadi bisa kita rangkum nih, ternyata ada dua hal yang bisa kita lihat. Jadi kalau produknya ini masih pasaran, banyak, umum, bukan hal yang unik, nah kita bisa cari apa sih keinginan kita nih. Kalau kita beli produk ini kita pengennya yang kayak gimana ya, kalau kita beli makanan ini kita pengennya penyajiannya kayak gimana, tampilannya kayak gimana. Nah, dari keinginan kita sendiri itu bisa kita terapin ke produknya gitu. Kita memposisikan diri kita sebagai konsumen walaupun kita sebenarnya menjual gitu. Nah, yang kedua, kalau kita mau cari lagi pasar yang lebih luas, pembeli yang lebih banyak, kita bisa pakai makanan-makanan yang belum umum nih di pasaran gitu kan. Kalau kita kan orang Indonesia nih senangnya yang unik-unik gitu, yang belum ada, yang beda. Jadi kalau diposting apa tuh gitu, bikin orang kepo gitu kan. Nah, kita bisa pakai makanan-makanan yang unik itu, yang belum banyak dijual gitu. Ya, kan bisa juga ya makanan itu kita modif ya kan dengan kearifan lokal, ya kan. Jadi kan makanan sekarang juga
kayak makanan bukan yang biasa ya kan, mungkin biasa tapi mungkin kita modif gitu loh ya kan. Terus juga bisa saja makanan yang kayak bergaya internasional ya deh ya. Terus juga bisa dijadikan kalau kita jual gitu kan, mungkin masyarakat kita itu juga suka kan. Sekarang kan banyak banget ya makanan-makanan internasional ya, Iya, betul, ya, betul. tapi udah mulai ternyata cocok juga dengan Lidah. lidah. Itu Iya. bisa jadi kan ya buat makanan pembuka ya kan, maksudnya buka puasa. Iya. Mungkin juga bisa kita jual juga untuk makanan untuk sahur ya kan. Nah kan banyak kan ya kan. Terus juga bisa makanan yang frozen food ya gitu kan, jadi Oke. banyak ya. Siap Bu, Ternyata, siap, iya. siap. Oke, kita move on to the next topic kali ya. Oke. Ini lagi in banget sih, ini kayak menjadi kekhawatiran ibu-ibu rumah tangga di seluruh Indonesia. Ini pasti Bu Era dan Bu Desa juga mungkin merasakan gitu ya. Kan saat ini tuh harga bahan baku tuh naik semua ya Bu, harga minyak, harga BBM segala macam tuh naik. Nah, itu bagaimana sih cara kita mengatasinya sebagai wirausahawan yang ingin loh menghasilkan produk makanan? Itu gimana Bu? Ya sebetulnya banyak cara ya kan. Kalau misalnya kita melihat sekarang ini tiba-tiba semuanya naik ya kan, harga pasar semuanya naik gitu kan. Terus tambah lagi ya dengan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita gitu ya. Itu mungkin bisa kita jadikan kita bisa persediaan barang dagangan, artinya kita stok barang gitu loh. Jadi kita pun harus cari tempat ya kan untuk membeli bahan baku kita itu di tempat yang mungkin harga jualnya atau mungkin kita bisa membelinya itu dengan harga yang murah. Karena kan tidak semua ya, apalagi kalau misalnya kita belinya ini untuk jualan ya. Nah, kita harus tahu nih, kita harus cek harga nih, ya kan? Kira-kira di mana nih harga yang murah gitu loh. Nah, terus juga bisa aja kita beli mungkin di tempat grosiran, ya kan? Nah, itu kan juga banyak ya. Miring ya, Bu, Oh, harganya. sekarang kayaknya ibu-ibu rumah tangga itu pinter ya, ya kan? Pinter banget gitu kan untuk beli sesuatu, ya kan? Kalau misalnya kira-kira apalagi kalau minyak kayaknya agak-agak sedikit-sedikit ya. Terus juga mau nyari yang kemana lagi gitu, tetap aja harganya nggak jauh beda gitu kan, paling beda 1.000-2.000 gitu kan ya. Terus juga kayak telur gitu kan ya, kalau misalnya minyak goreng kan ya itu kan perusahaan yang buat ya. Tapi kalau misalnya kayak kita beli telur gitu kan, itu kan banyak peternak-peternak mungkin ada di daerah kita. Nah itu kita bisa langsung beli langsung ke peternakannya ya kan. Terus juga kalau misalnya kita menggunakan bahan baku kayak ya ayam atau apa, mungkin kita bisa belinya jangan di pasar lah ya. Bisa aja kita langsung ke tempat pemotongan yang mungkin harganya jauh lebih murah, apalagi kalau misalnya belinya banyak. Ya kan, itu bisa jauh lebih murah gitu. Jadi stok barang lah kitanya gitu, harus pinter banget nih ibu-ibu ya kan. Jadi ada barang yang sudah kita beli duluan ya kita keluarkan lah ya gitu. Terus juga baru yang stok yang baru mungkin agak belakang gitulah istilahnya. Kita harus ya gimana ya, Prepare gitu ya Bu. kita harus prepare. Terus juga besok kita kan nggak mungkin juga ya kalau misalnya kita mau jual ya, terus juga aduh harganya sekian nih, kita mau jual berapa ya gitu kan. Juga kita harus lihat tuh tetangga-tetangga kita atau konsumen kita kalangan mana gitu kan ya. Kalau misalnya kalangan kita, daerah kita itu adalah ya istilahnya konsumennya menengah ke bawah, berarti kan kita menjualnya juga Nggak bisa nggak tinggi-tinggi bisa gitu kan ya. Tapi memiliki kualitas ya baik, nggak boleh kita karena sama aja membohongi, apalagi pada saat bulan puasa ya, ya kan. Terus kayak misalnya kita jual minuman, ya mungkin saja kita menjualnya itu karena bulan puasa nih, ya kan, anggap aja juga sedekah kayak gitu kan. Kita menjualnya itu misalnya minuman, ya udah ambil sendiri, ya kan, terserah bebas, ya kan, karena sekarang kita dipatok dengan konsumen itu jujur, gitu kan ya, ambil bahan yang ada, ya kan, sesukanya mereka, ya kan, semampunya mereka gitu. Terus juga dengan harga yang sama, itu juga bisa dijadikan sebagai buat apa ya istilahnya ya, namanya bulan puasa ya sambil sedekah lah, nggak harus kita ini ya gitu, itu pun bagian dari sedekah gitu kan. Jadi ya pintar-pintar lah kitanya ya mengolah ya kan, terus juga mengelola atau memanajemen keuangannya kita
Itu berarti nyambung juga ya Bu ke pertanyaan kita yang selanjutnya Iya. tentang gimana sih cara menentukan harga jual produk Iya, dikala harga bahan baku lagi tinggi. Tadi tuh udah termasuk juga ya benar jawabannya. banget. Jadi kita harus tahu berapa harga pokok produk kita nih. Kalau misalnya kita harga pokoknya 10.000, lalu biasa kita jual 15.000, di kala harga naik ini mungkin kita bisa turunin sedikit untuk sementara waktu gitu. Nah, keadaan ini adalah salah satu challenge nih buat para wirausaha mau tetap berjalan terus, mau tetap berpikir kreatif, mau cari jalan keluar apa menyerah gitu. Karena dengan tantangan-tantangan seperti ini nih nantinya yang akan menyiapkan mental kita, menyiapkan pola pikir kita, problem solving kita di masalah yang akan datang ke depannya. Karena untuk jadi wirausaha itu nggak yang lancar, Segampang itu, benar. gitu ya. Kalau harga lagi turun ya kita senang. Kalau lagi harga bahan-bahan lagi naik, ya itu juga harus jadi bagian planning kita yang harus kita siapin. Nah, dengan cara apa? Tadi menentukan harga pokok produk tadi. Kita harus tahu berapa harga pokoknya. Lalu kalau kita udah tahu harga pokok produknya, nah kita bisa nanti mainin di harga jualnya berapa gitu. Misal harga pokok 10.000 sekarang naik jadi 12.000, ya kita bisa tetap jual dengan harga 15.000 walaupun kita misalnya untuk saat ini sementara untungnya lebih sedikit gitu. Tapi kita cari pasar yang lebih luas lagi nih. Iya. Misalnya jualannya harus lebih giat lagi. Jadi meskipun kita ambil untungnya sedikit, tapi pemasukannya masih bisa meningkat Oke, gitu. siap. Jadi seorang wirausaha itu Harus pakai ini nih. jalan terus gitu. Jalan, ya kan? Gak ada berhentinya ya. Bener. Bu. Yang Iya. penting kita harus tahu juga break even pointnya berapa, jangan Iya. sampai rugi. Kita tuh bisa balik modal di berapa sih, kita jual berapa barang sih, nah Iya. udah gitu. Oke. Jangan sampai kita nggak ngambil untung tapi malah rugi juga, jadinya nggak bisa berlangsung juga nih proses wirausahanya, itu juga jangan. Nah itu juga Oke. bisa kita manfaatkan ya kalau misalnya kita mau jual. Kan sekarang kan ya pada orang seneng banget tuh makanan pesen lewat GrabFood ya kan, Gobis ya kan, itu juga kan bisa kita manfaatkan juga ya. Terkadang juga mereka ada promo-promo ya. Iya ya. Nah itu apa ya istilahnya, kalau sekarang ini ya udah itu juga bagian juga ya istilahnya, kita mempromosikan produk ya kan. Selain kita mungkin bisa berjualan di rumah, terus juga bisa juga dipesan lewat Iya. gitu ya kan, lewat online Iya, gitu. betul. Itu berarti termasuk inovasi-inovasi juga Iya, dalam pemasaran produk iya, gitu ya, Bu. benar, benar. Kalau selain yang tadi udah Ibu sebutin ada lagi nggak kira-kira pemasaran produk yang lagi inovatif? in banget nih sekarang nih, pasti pada suka scroll TikTok deh. Iya. Udah ada TikTok Shop tuh sekarang. Iya. Kita bisa pakai itu, kan suka banyak tuh di TikTok misalnya yang pedagang kue sambil ceritain gimana Iya, sih proses dia proses berdagangnya. pembuatannya. Karena masyarakat kita nih orangnya agak simpati, empati gitu ya. Iya, Nah, betul. jadi kita bisa pakai cerita, bukan disedih-sedihin terus kita jual gitu, bukan. Tapi kita bisa sambil berbagi cerita supaya Oke. ngasih tahu nih prosesnya. Nah, dari situ kita bisa juga jadi narik pembeli baru di TikTok. Apalagi kalau TikTok sekarang kalangannya hampir semua ya, ibu-ibu Facebook udah pada move semua tuh ke TikTok. Semuanya. Anak-anak juga, remaja apalagi. Nah, kita Apalagi. bisa pakai Ternyata aplikasi di situ itu. bisa juga ya buat istilah tambahan kita Iya, juga ya. benar. Selain Daripada kita berjualan. joget-joget Iya. doang nih gitu. Jadi kita istilahnya kan sekarang prosesnya, oh iya ternyata dia prosesnya bahan bakunya yang ya kan bagus ya kan. Jadi bisa dilihat juga proses pembuatannya gitu. Terus tempatnya juga, oh ternyata dapur kita tuh bersih. Itu kan juga kan faktor utama juga ya Iya, gitu. gitu. Bagian yang istilah kata orang itu jadi tertarik juga untuk membeli. Pokoknya gitu. maksimalin semua sosial media tuh yang ada di HP semua Iya. kita pakai deh. Jadi buat- gitu ya. jadi kita tuh benar harus kreatif gitu kan ya. Oke, siap. Iya, harus punya ide-ide gitu. Karena kalau di bulan puasa kan pasti orang lebih banyak yang nyari kan. Nah, mungkin yang tadinya viewsnya sedikit bisa jadi bertambah, bisa jadi FYP nih. Oke, siap. Waduh, emang udah paling keren deh ya jawaban dari guru PKWI kita. Alhamdulillah nih Bu, kita sudah berada di penghujung pembicaraan. Gak kerasa ya, kita ngomongnya Iya, tenang-tenang terjual aja gitu. kalau di ini baju terus keluar Iya. ya ada. Terima kasih banyak ya Bu atas Iya, segala sama-sama. paparan yang telah Ibu sampaikan. Tentunya sangat membuka wawasan kita semua nih untuk tetap kreatif dalam berwirausaha di masa Ramadan. Sebelum kita akhiri nih Bu, apakah ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Ada nggak Bu? Ada ya sebenarnya banyak ya. Ini untuk para generasi ya, anak-anak yang sekarang istilahnya malah lebih
kreatifnya tuh sekarang anak-anak sekarang ya dibandingkan zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh istilahnya yuk kita semua kita kembangkan ya kan, terus juga bakat yang kita punya gitu kan, bukan hanya kita dapatkan dari sekolah ilmunya, tapi juga bisa kita dapatkan di luar dari sekolah ya kan. Ternyata ini juga nantinya suatu saat nanti akan dipakai gitu loh untuk diri kita dan juga untuk orang lain gitu. Dari Bu Desta ada mungkin? Iya, kalau dari saya singkat aja nih, jadi manfaatkan masa muda kalian untuk belajar berwirausaha. Mungkin usaha kalian yang saat ini nih bukan usaha yang nantinya akan berhasil mungkin, tapi ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Apalagi di momentumnya bulan puasa nih, masaknya banyak, pasarnya banyak, barang yang bisa didagangkan, diperjualbelikan juga banyak. Ya. Jadi tetap semangat berwirausaha. Dan jangan pernah takut gagal bagian dari proses ya. Mantap. Ya, Oke, jadi itulah. siap, Oke. siap. Sekiranya sekian ya teman-teman yang dapat saya, Bu Era dan Bu Desta sampaikan. Kami bertiga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.